Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lijahar di YouTube channel. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di sini kami akan membahas jaringan mekanik. Jaringan mekanik adalah jaringan penguat pada tumbuhan yang berfungsi untuk memperkuat pada bagian tubuh tumbuhan. Dapat dikatakan bahwa tanpa jaringan mekanik, maka kekuatan perlindungan pada tubuh tumbuhan tidak akan ada. Jaringan mekanik ini umumnya terdiri dari sel-sel yang berdinding tebal, mengandung likuid dan zat-zat lain, dan zat-zat yang manfaat jaringan mekanik. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di darat atau berada di atas tanah memerlukan kekuatan. Kedua, tumbuh-tumbuhan ini sesuai dengan perkembangannya akan menjadi dewasa dengan batang dan ranting yang cukup besar dan pohonnya pun akan tinggi. Dan ketiga, dengan keadaan dan pertumbuhan yang demikian, jaringan mekanik akan dapat memberikan kekuatan sehingga terjadi perintangan dalam pertumbuhannya, yang artinya tumbuh-tumbuhan akan dapat hidup dengan baik. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jenis jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang memiliki dinding sel yang tebal dan fleksibel. Fungsi jaringan kolenkim. Jaringan mekanik atau penguat tumbuhan memegang peran yang utama. Selain menyokong batang yang hijau, kolenkim juga menyokong daun tumbuhan, menampang, melindungi, dan longitudinal batang tumbuhan pada kentang, dan penampang melingkar batang tumbuhan dan Setiolis, Asarum, Sana, dan Sel. Ciri-ciri jaringan kolenkim pertama tersusun oleh sel-sel yang berprotoplas hidup dengan penebalan dinding dari selulosa, hemiselulosa, dan protein. Selnya bersifat elastis, artinya dapat berkembang dengan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan membentuk organ. Bentuk selnya memanjang, berfungsi sebagai jaringan penyokong. Selnya kadang-kadang berisi kloroplas sehingga mampu menjalankan proses fotosintesis. Sel-sel penyusun jaringan kolenkim ini bersifat seperti kolenkim yang telah mengalami diferensi sederhana terutama dalam hal penebalan dinding selnya. Sel kolenkim pada umumnya terdapat di daerah perifer, misalnya langsung di sebelah dalam epidermis batang atau korteks, di sebelah dalam dari beberapa lapis sel parenkim terluar. Jaringan kolenkim ini kadang-kadang membentuk lingkaran tertutup pada batang atau kelompok-kelompok, terutama pada rigi-rigi tangkai daun. Berdasarkan letak penebalan dindingnya, kolenkim terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, angular kolenkim atau kolenkim sudut. Penebalan berlangsung pada bagian-bagian sudutnya. Contohnya pada tangkai dan fit. Lamellar kolenkim atau kolenkim papan. Penebalan dindingnya yang sejajar dengan permukaan organ. Contohnya Sambucus javanica. Lacunae kolenkim atau kolenkim lacuna. Penebalannya hanya berlangsung pada permukaan ruang antar sel. Contohnya pada tangkai daun Althea. Annular atau kolenkim cincin. Penebalan dinding sel berupa lingkaran seperti ring cincin. Contohnya pada ibu tangkai daun Nereum Hollandra. Jaringan sklerenkim. Jaringan penguat atau penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin terdapat pada organ tubuh tumbuhan yang telah dewasa. Fungsi utamanya sebagai jaringan penguat tumbuhan dan juga pelindung, dapat berada di tepi atau agak dalam pada organ. Jaringan sklerenkim ini hanya dapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sel sklerenkim memiliki sifat kenyal atau elastis, dan jaringan yang terdiri dari sel yang melakukan sekunder tebal yang dapat berlignin atau tidak. Jaringan sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan. Sel-selnya lebih kaku daripada sel kolenkim, dan sel sklerenkim tidak dapat memanjang. Manfaatnya, jaringan tumbuhan yang memberikan dukungan atau kekuatan dan kekokohan pada tumbuhan agar dapat bertahan tegak serta menopang tubuh tumbuhan seperti batang dan daun. Jaringan sklerenkim terutama ditemukan pada bagian-bagian yang memerlukan dukungan mekanis yang kuat, seperti batang yang sudah tua. Sklerenkim terbagi atas 2 bagian. Salah satunya sklereid, terdapat di bagian tempat dalam tubuh tumbuhan. Sering sklereid berhimpun menjadi kelompok yang keras di antara sel parenkim sebelumnya. Dan tempurung kelapa misalnya, hampir seluruhnya terjadi dari sklereid. Berdasarkan bentuknya, sklereid dibedakan dalam berbagai tipe. Yang pertama, brachysklereid atau sel batu. Bentuknya seperti parenkim, terkadang disebut sel batu. Misalnya pada buah kakao Tidaciffa, contohnya pada buah pir. Selanjutnya, sel tongkat. Bentuk selnya memanjang, misalnya pada kulit Phaseolus vulgaris atau biji buncis, dan Glycera max atau kedelai. Selanjutnya, sel tulang. Bentuknya seperti tulang, memanjang dan kedua ujungnya melebar, misalnya pada kulit biji kacang merah atau Vigna angularis. Selanjutnya, sel bintang. Selnya bercabang-cabang seperti bintang, misalnya pada daun teh atau Camellia sinensis dan pada daun Philodendron. Dan yang terakhir yaitu trichoskleroid. Skleroid yang selnya panjang bentuk seperti rambut,
Misalnya, pada akar udara monstera, contohnya pada daun akar philodendron. Selanjutnya, serabut atau serat adalah sel-sel sklerenkim yang memanjang, biasanya dengan ujung yang meruncing, lumen sempit, dan dinding sekunder tebal. Serat terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Secara morfologi, serat terdapat dua jenis, yaitu serat xilem, yaitu serat yang terdapat pada xilem, biasanya nokta berhalaman, disebut juga dengan sebutan kayu. Kedua, serat ekstraxilem, yaitu semua serat yang terdapat pada jaringan-jaringan. Selain itu, xilem yang misalnya serat korteks dan floem. Serat-serat ini disebut juga dengan serat kulit pohon atau serabut kulit kayu. Baik teman-teman, di video kali ini kita sudah belajar semua tentang jaringan mekanik, mulai dari pengertian jaringan mekanik, jaringan kolenkim, dan sklerenkim. Demikianlah pembahasan kita tentang jaringan mekanik. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru kita ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.